Hai, welcome back again di Sneaker Plus Channel. Kembali lagi bersama saya Mira. Anyway, terima kasih untuk yang sudah mampir di channel kami ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan sekarang klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari kami. Ingat juga untuk follow Instagram kami @miramawadah dan sneakers.plus. Oh ya, kita mau ingetin juga kalau kita lagi ngadain giveaway. Untuk kalian yang mau ikutan silakan aja, karena nanti di saat subscriber kita sudah mencapai 5.000 itu akan giveaway-nya diumumin. Di sini akan kita kasih tahu cara-caranya mendapatkan giveaway seperti apa. Mudah banget kok. Yang pasti syarat utamanya subscribe, klik tombol lonceng juga, klik like di video-video kita, bahkan komen-komen berkesan di beberapa video kita, dan share link video kita juga sebanyak-banyaknya. Pastiin juga ajak teman kalian untuk ikutin giveaway ini. Pokoknya semakin banyak kalian nge-spam like, spam komen, nge-share video kita, dan pokoknya bebas mau yang mana aja, itu akan besar mendapatkan peluang giveaway. No kaleng-kaleng kok giveaway-nya, yaitu Adidas waist bag seharga 900.000. Yang jelas kita hanya kasih giveaway semua itu autentik atau original. Kali ini kita mau ngebahas lagi pendiri brand besar di dunia yang tidak kalah menarik sama video-video sebelumnya. Siapakah itu? Yes, Nike. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau sedikit unboxing boleh ya? Karena ini ada kiriman, super cute banget. Dari boxnya aja udah cute banget ya, gemes banget nih. Ini nanti bisa dilihat ya, kirimannya dari Senandung, Jakarta. Oke, kita akan buka apa sih isinya. Gemes ya, banyak stiker-stikernya gitu, terus diikatnya pakai kain tie-dye. Aduh lucu banget sih, aku jadi nggak sabar. Tada! Apa nih ya? Oke, kita akan lihat. Satu, oh banyak banget. Ada bungkus besar, ada bungkus kecil. Oke, bungkus besar lagi. Oh, ada 4. Oke, ada 4 dari Senandung, Jakarta. Penasaran? Kita akan bongkar. Yes, ini dia. Ini ternyata tuh strap untuk masker ataupun kacamata. Ini lucu-lucu banget. Cute ya. Ini handmade. Jadi dibuat sendiri oleh Senandung, Jakarta. Aku akan buka salah satu contohnya. Kok gemes-gemes banget ya. Nih dia, ada yang seperti ini. Oh my god, ini lucu banget. Gemes ya. Nih tinggal di klip aja nanti di masker atau di kacamata. Nih satu, lucu, warnanya gemes. Ada lagi ini warnanya beda dari yang tadi. Ih, warnanya cantik-cantik banget. Senandung, Jakarta. Gemes ya. Strapnya, aduh cantik-cantik banget ya ini. Oke, kita akan buka lagi yang lainnya. Ada lagi ini warnanya juga gemes. Bagus-bagus banget. Nah ini unik ya, model dan warnanya cute banget. Anti mainstream, asik ya tuh kalau dipakai jadi gini ya, kurang lebih gemes banget. Aku suka banget. Ini dari Senandung, Jakarta, strapnya lucu-lucu banget. Jadi bisa dipakai untuk kacamata juga, bisa dipakai untuk masker. Harganya juga bersaing, harganya dijamin murah, kualitasnya bagus. Mereka juga jual masker-maskernya bagus-bagus loh. Maskernya ada yang tie-dye dan pokoknya variasinya lucu. Harganya oke, bahannya juga bagus banget, lembut dan enak dipakai. Pastikan kalian follow ya @Senandung, Jakarta, atau kalian bisa lihat nanti di deskripsi kita, oke? Jadi kita mau mulai cerita tentang Amerika, yang mana pada akhir tahun 50-an
produk-produk mereka ini didominasi oleh Eropa. Produk-produknya apa aja? Ya banyak. Salah satunya seperti kamera, sepatu, dengan kualitas yang bagus dan harga yang cukup tinggi. Itu berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya ada masuk produk Jepang ke USA dengan kualitas yang bisa menandingi Eropa saat itu, harganya tapi murah. Otomatis produk Jepang ini jadi memenangkan atau bisa disebut mengalahkan produknya Eropa tadi. Dan ternyata hal ini menjadi pemicu salah satu seseorang yang brilian mengeluarkan ide-ide briliannya dia gitu, yang pingin banget punya usaha. Tapi apa ya produknya, terus barangnya gimana ya saya bisa menjualnya dengan harga bersaing. Ya itu dia, ini bukan orang biasa masalahnya. Dia berlatar belakang sebagai atlet yang kita ketahui namanya Philip Knight. Betul, dialah pendiri Nike. Pendiri Nike ini ternyata tidak semudah itu ya waktu dia mau mengembangkan usahanya, bisnisnya. Itu betul-betul dari titik nol. Bahkan kalian bisa terkejut nih untuk yang belum pernah tahu ceritanya. Si Philip Knight ini bagaimana dia bisa menggolkan bawa produk Jepang atau memasukkan produk Jepang. Karena dia kan menjadi distributor nih di Amerika. Itu bagaimana ya perjalanannya. Ini kita akan bahas. Ini lucu sih. Jadi karena produk Jepang di Amerika ini sudah benar-benar meluas, ngetren lah semuanya, dia jadi penasaran. Nah di situ dia pingin banget datang ke Jepangnya langsung. Mungkin dia kayak mau cari-cari apa ya di sana yang bisa saya jadiin bisnis untuk dibawa ke Amerika. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu dia datang ke Jepang itu sebagai turis, bahkan turis budget. Artinya dananya pas-pasan. Waktu itu kan dia ya belum punya apa-apa ya dari atlet biasa aja gitu. Sampai dia ketemu toko Onitsuka Tiger. Inilah awal mula emasnya Philip Knight. Jadi dia coba masuk ke salah satu toko Onitsuka Tiger di Jepang pastinya ya, karena emang dia lagi di sana. Dia lihat, kualitasnya bagus, bahannya bagus, tapi kok harga murah banget. Karena yang ada di negara dia itu produk Europe tadi kan mahal banget. Wah ini langsung mencetuskan ide ya di kepalanya, dia langsung terkuak ide bahwa saya menjadi distributor aja. Saya mau menemui pemiliknya Onitsuka Tiger. Ini dikatakan pada tahun 1962 Philip Knight datang ke Jepang di kota Kobe tepatnya. Setelah masuk ke toko Onitsuka Tiger, Philip Knight menemui ownernya yang bernama Kihachiro Onitsuka. Terus gimana prosesnya mereka bertemu? Ini lucu, bagian ini terlucu menurut aku ya. Karena gini, di saat Philip Knight ketemu dengan si Kihachiro Onitsuka, dia ya kan menawarkan diri ya. Mau nggak nih produk kamu Onitsuka ini saya bawa masuk ke USA karena saya adalah distributor. Ya let's say di sini kayak mungkin MAP dan banyak lah yang kayak gitu. Salah satu contohnya kalau di Indonesia itu yang tadi aku sebut ya, nggak di endorse loh. Ya Kihachiro karena ada penawaran kayak gitu kan jadi ya tertarik ya, karena kan emang produknya mau dibawa ke luar negeri, apalagi USA. Wow gitu, sesuatu yang spektakuler menurut Kihachiro pada saat itu. Tapi ya dia juga hati-hati, dia nanya-nanya dong sama si Philip. Emang kamu benar sebagai distributor? Apa nama perusahaan kamu? Ini yang kocak ya, kocak banget sih di sini. Philip Knight itu tidak punya perusahaan pada saat itu. Karena kan dia tadi ya aku cerita dia baru memulai. Dia lagi cari-cari ide. Jadi ini sebenarnya spontanitas sebenarnya. Jadi waktu mereka bercakap-cakap, ini si Philip ini sebenarnya mengakali si Kihachiro. Kenapa? Karena dia bilang, oh ya saya punya perusahaan di sana. Namanya kayak gugup gitu ya. Langsung dia inget-inget apa ya gitu kan. Dia ingat waktu itu dia pernah dapat medali atau dikalungin lah medali biru namanya Blue Ribbon. Jadi akhirnya dia bilang Blue Ribbon Sport. Pinter banget sih Philip Knight, se-express itu langsung ada di idenya ting gitu kan.
Dan itu membuat si Kihachiro percaya. Oke, bisnis pun berlanjut. Seneng dong si Philip Knight ya. Wah, oke banget nih si Kihachiro mau nih kerja sama aku. Gitu dalam hatinya dia. Tapi dia bingung, gimana ya, perusahaan kan belum ada. Dan akhirnya dia ajak pelatihnya dia yang bernama Bill Bowerman. Ini pelatihnya dia waktu di sekolah dulu. Dan akhirnya posisinya si Bill Bowerman ini juga menjadi co-founder di Nike. Jadi waktu itu Philip sebenarnya bingung. Waduh, saya nggak ngerti banget sebenarnya masalah sepatu. Itulah makanya dia ngontek si Bill Bowerman tadi. Supaya ya bagaimana ada solusinya. Tapi ternyata berhasil ya. Sampai sekarang bisa kayak begitu loh. Bisnis yang sebenarnya tercetus dari iseng-iseng berhadiah. Tapi jadi bisnis raksasa yang dikenal di dunia. Bahkan hingga saat ini. Akhirnya karena kesepakatan bisnisnya tadi sudah deal pada tahun 1963 setelah 1 tahun si Philip Knight datang ke Jepang tadi ketemu dengan Kihachiro Onitsuka. Pada akhirnya Philip Knight dikirimkan 12 sepatu Onitsuka ini perdana ke USA. Penjualannya ini sebenarnya sedikit mengenaskan karena memang si Philip Knight ini awalnya dia bukan pengusaha. Bisa disebut dia hanya orang biasa yang tidak punya latar belakang sebagai pengusaha atau orang yang kaya raya. Jadi dari awal banget ya Nike ini jualannya benar-benar dari titik nol. Dia bawa sepatu ini melintasi arena-arena olahraga. Jualan lah ngemper di situ tapi dari dalam mobil. Mungkin kalau di Jakarta di GBK ya, kayak dulu tuh kan banyak yang jualan di dalam mobil, variasi-variasi barang yang dijual juga menarik. Nah, seperti itu gambarannya. Philip Knight bawa Onitsuka Tiger berjualannya seperti itu, tetapi ternyata penjualannya laris manis. Akhirnya uang ini terkumpul cukup banyak mereka benar-benar sukses. Sampai bisa mendirikan perusahaan yang dari hayalan dia tadi menjadi nyata, yaitu Blue Ribbon Sport. Di sini Philip Knight tidak sendiri membangun Blue Ribbon Sport. Dia mengajak pelatih larinya di zaman sekolah dia dulu yang bernama Bill Bowerman, pelatih lari dari University of Oregon. Jadi Philip Knight sebagai founder pastinya, dan Bill Bowerman sebagai co-founder. Dua ini yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu Nike. Bingung kan? Kok Blue Ribbon Sport namanya jadi Nike? Yuk kita masuk ke cerita yang ini. Blue Ribbon Sport resmi menjadi distributor Onitsuka. Ini adalah spontanitas yang sangat luar biasa. Berawal dari sebuah hayalan gitu kan, terus menjadi satu perusahaan raksasa lagi. Ini tidak main-main. Karena waktu itu dia menjalin dengan Kihachiro Onitsuka, produknya ini berhasil melejit di pasar Amerika. Yang mana pokoknya Blue Ribbon inilah menjadi distributor yang menghandle semuanya, bahkan Bill Bowerman aja ikut membantu desain di salah satu produknya Onitsuka. Berhasil ya, dengan membuat perusahaan resmi Blue Ribbon Sport aja itu suatu keberhasilan. Tetapi setelah menjalani kerjasama dengan Onitsuka selama 2 tahun karena bagus, melejit lagi, pada tahun 1966 mereka juga buka toko retail pertamanya. Namanya di-combine untuk di toko retail itu ya, Blue Ribbon Sport Tiger Shoes. Ini berada di Pickle Boulevard, Santa Monica, California. Tapi sayang, kerjasama antara BRS dan Onitsuka ini tidak berjalan lama. Padahal udah 2 tahun, tapi ya pada akhirnya mereka merenggang juga nih. Pada tahun 1971, Onitsuka ini sudah merenggangkan diri dengan BRS karena permintaan BRS ini terlalu banyak. Pada akhirnya kerjasama mereka berakhir di situ. Tapi masih di tahun 1971 juga, tepatnya di musim semi, Blue Ribbon Sport sudah menyiapkan sepatu sepak bola. Aneh juga sih ya, kan waktu itu dia masih kerjasama sama Onitsuka. Begini loh, kalau menyiapkan sepatu itu kan tidak
sespontan itu. Persiapannya cukup lama dan mendetail. Berarti sebelum berakhir kontraknya sama si Onitsuka, ini Blue Ribbon Sport sebenarnya sudah punya bekal untuk ada produk yang dia akan launchingkan sendiri. Secara tidak langsung dia mau mandiri juga, tidak hanya jadi distributor tapi juga punya produk sendiri. Jadi resmi sudah putus kontrak dengan Onitsuka Tiger. Pada akhirnya sepatu yang sudah disiapkan tadi di tahun 1972, setahun setelahnya, itu diresmikan menjadi sepatu sepak bola yang bernama Nike. Nike ini diambil dari mitologi Yunani yang artinya dewa kemenangan. Lagi-lagi, karena sepatu ini dinamai Nike dan ternyata melejit, bagus pemasarannya, direspon sama rakyat Amerika itu bagus, akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti nama Blue Ribbon Sport ini menjadi Nike. Pasti udah pada tahu ya, logo Nike itu kan adalah swoosh Nike yang bergambar centang gitu. Itu artinya benar, akurat, tidak ada keraguan. Ini dibuat oleh mahasiswi yang bernama Caroline Davidson. Tapi nggak ada hubungannya atau bukan anaknya si Harley Davidson, bukan. Ini adalah mahasiswi dari Portland State University. Nggak ada hubungannya ya sama motor itu, moge nggak ada. Ini memang mahasiswi yang brilian juga. Dia dibayar waktu itu $35 aja sama Nike untuk membuat logo swoosh ini. Setelah merubah namanya menjadi Nike, ini memang membawa keberuntungan yang lebih banyak lagi buat mereka, yaitu Philip Knight dan Bill Bowerman. Sehingga mereka melakukan strategi marketing juga berani banget, ngeluarin dana jor-joran dan menggandeng atlet-atlet yang lagi boom pada masanya. Setelah merubah nama menjadi Nike dan mempunyai semua konsep yang cukup matang dan pasarnya pun lebih luas di Amerika, direspon cukup baik, maka Nike langsung mengambil strategi pemasaran yang luar biasa, cukup brilian. Pertama, mereka itu langsung mengajak atau menggandeng atlet-atlet yang top pada masa itu menjadi duta produknya mereka. Jadi kan rakyat atau massa itu lebih percaya lagi pada produk si Nike ini. Awalnya dimulai dari atlet cabang tenis yang bernama Aili Nastase. Yang kedua, masih di atlet cabang tenis tapi yang kontroversial. Waktu itu namanya John McEnroe. Ini dia atlet yang waktu itu lagi dijadiin pusat perhatian sama semua warga Amerika karena atlet ini sering banget nyautin wasit, bisa dibilang kalau bahasa sekarang mah tengil gitu ya. Momen ini dimanfaatin sama Nike karena tahu John McEnroe lagi menjadi pusat perhatian rakyat, jadi diajak bekerja sama juga, otomatis makin melejit lagi lah si Nike ini. Selain iklan di media TV atau media cetak, terus menggandeng juga atlet-atlet profesional menjadi duta produk mereka. Nah, si Nike ini juga membuat slogan supaya lebih mantap dipasang di semua papan-papan billboard USA. Pasti kalian tahu slogannya adalah Just Do It. Slogan ini yang menciptakan adalah agensi iklan, bukan dari pihak Nike, yaitu namanya si Wieden dan Kennedy. Slogan Just Do It ini berhasil banget sampai mendapat predikat 5 slogan terbaik pada abad 20-an. Diabadikan juga nih slogan ini pada kampanye Smithsonian Institution. Jadi Nike semakin naik terus dan terus setiap tahun sampai pada tahun 1979 Nike berhasil dikenal di seluruh wilayah Amerika Serikat. Wow! Belum selesai sampai di situ, dia tidak menyerah atau tidak stop karena merasa puas. Terus aja berjalan. Strategi marketing lainnya adalah di sini tonggak bersejarah Nike dimulai. Mulai bekerja sama menggait Michael Jordan yang dikenal sampai sekarang ini Nike Jordan, dan sepatunya hype banget, tersedia dari harga murah sampai harga termahal, cenderung mahal karena emang keren banget. Meskipun di sini di pertengahan mereka bekerja sama antara Michael Jordan dan Nike sempat masih terbilang baru-baru ya, bukan dulu-dulu banget,
Michael Jordan ini mengeluh kepada Nike, sempat mau ngeberhentiin nih, nggak mau lagi kerja sama Nike. Kenapa? Karena dia tahu sepatunya waktu itu nggak nyaman dipakainya, terutama untuk basket. Terasa sakit katanya. Cuman nggak sampai di situ dong. Nggak mau melepas salah satu duta mereka yang bikin mereka melejit juga. Ya jadi mereka lebih baik memperbaiki produknya sesuai yang diinginkan si Michael Jordan. Pastinya harus pantas dipakai untuk basket, harus nyaman gitu ya. Oke, pada akhirnya Jordan menarik keputusan dia di saat mau putus kontrak sama Nike. Nggak jadi. Oke, ini udah enak, yuk jalan lagi. Kerjasama terjalin lagi sampai saat ini. Ada yang menarik sebenarnya, pada tahun 1974, Bill Bowerman ini diketahui terinspirasi dari pemanggang waffle istrinya. Kocak banget sih bisa sampai ke situ ya. Itu pemanggang waffle istrinya diikat pakai karet bekas menjadi prototipe. Sebenarnya ada terinspirasi karena waktu itu yang kita ketahuin ya, dia menghayal tentang bagaimana astronot mendarat di bulan. Jadi dibikin prototipenya seperti itu. Jadilah nama Nike itu Nike Moon. Sedikit aku flashback tentang Caroline Davidson yang bukan anaknya Harley Davidson tadi. Ini menarik juga. Kenapa? Karena dia mahasiswi yang lagi mencari duit tambahan untuk ikut kelas lukis di kampusnya. Menjadi freelancer di Blue Ribbon Sport. Berarti dia ikut di perusahaan tersebut dari sebelum ada Nike. Dan ketika ada Nike, dia diminta untuk membuat swoosh. Swoosh ini berhasil. Karena kenapa? Tadi aku sudah sedikit menyebutkan ya, bahwa swoosh ini artinya atau maknanya cukup dalam. Yaitu benar, yakin, tanpa ada keraguan. Checklist. Berawal dibayar $35, tapi pada akhirnya Caroline Davidson ini kan kerja di perusahaan tersebut 5 tahun aja. Tetapi ada penghargaan. Penghargaan pertama waktu itu dia diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan Nike. Setelah itu dia mengundurkan diri dan sampai saat ini dia mendapat penghargaan berupa saham dari Nike yang entah berapa banyak yang didapatkan karena tidak disebutkan aktual angkanya, tetapi yang pasti itu adalah penghargaan dari sebuah keberhasilan. Sebenarnya di balik kisah suksesnya Nike masih banyak banget kisah menarik lainnya, yaitu tentang konflik antara Nike dengan brand lainnya, termasuk sama Onitsuka tadi. Itu dia pecahnya karena berebutan tipe sepatu yang kita kenal Cortez sampai saat ini, yang booming banget sampai dipakai di film Forrest Gump. Itu jadi skandal atau bisa dibilang kasus lah ya, perpecahan antara si Nike sama si Onitsuka ini. Terus kedua, dia bersaing sama Reebok. Waktu itu Reebok lebih unggul dari Nike. Pasti nggak ada yang nyangka nih kalau yang belum tahu ceritanya. Karena ternyata Reebok itu udah lebih unggul dari Nike jauh banget. Reebok udah mengungguli pasar Amerika lebih dulu daripada Nike. Jadi ketika si Nike ini masuk bersaing dengan Reebok, Reebok itu malah udah nggak memproduksi sepatu, udah beralih meluaskan pasarnya kayak seperti ke baju dan pokoknya aparel lainnya. Sementara Nike masih fokus di sepatu. Jadi waktu itu dia bisa bersaing sama Reebok karena yaitu Reebok udah mulai beralih membuat produk lainnya. Dan sempat dikatakan juga sih Nike itu memenangkan artinya bisa mengungguli si Reebok itu pakai produk Nike Air Force One. Setahu aku ya, ini versi kami loh. Untuk yang tahu atau mau tambahin boleh di kolom komen. Dan pastinya disusul dengan produk Michael Jordan. Naiklah si Nike ngalahin Reebok. Lalu ada kasus lagi dengan The Beatles. Ini apa kasusnya? Apa hubungannya Nike sama The Beatles? Ini kita akan bahas semua rinci dan detailnya di part 2. Pastikan ikutin di part 2-nya karena itu nggak kalah seru. Terus gimana menurut kalian cerita tentang Nike ini dari awal tadi sampai akhir? Tolong dong komen di kolom bawah. Aku pingin tahu pendapat kalian seperti apa. Thank you before ya. Dan di sini komennya udah gratis, bisa dapat giveaway. So segitu dulu part 1 kisah tentang Nike. Nanti akan kita lanjut dan bahas semuanya di part 2. Dan thank you so much yang sudah nonton video ini sampai akhir. Oke, ciao!